Cek cek cek, halo. Hai, kembali lagi di Headset Kopma. Sudah sekian lama ya kita tidak berbincang-bincang lagi nih di Headset Kopma. Iya, betul tuh. Nah, biar makin semangat, kita dengerin musik dulu yuk, cus. Nah, gimana nih? Udah pada semangat belum? Habis dengerin musiknya? Wah, tentunya semangat dong Kak. Lagunya enak banget di telinga. Oke, sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam nih, mungkin kita kenalan dulu kali ya Kak. Iya, betul tuh. Yuk kita kenalan dulu. Oke, di sini perkenalkan saya Yulia Karosanti dari Kopma Dewantara. Ada saya, Febrian Hedawati dari Kopma Dewantara. Nah, tentunya udah kenal dong ya sama kita berdua. Kita berdua ini merupakan pengurus dari Kopma Dewantara. Nah, kira-kira ada yang kepo nggak nih gimana sih caranya menjadi pengurus di Kopma Dewantara? Oke, nah tentunya caranya akan kita bicarakan di Headset Kopma kali ini. Pada Headset Kopma kali ini kita akan berbincang-bincang lebih dalam terkait dengan gimana sih cara menjadi pengurus Kopma Dewantara. Tema Headset Kopma kali ini yaitu tentang alur pengkaderan. Di sini kita udah mendatangkan bintang tamu spesial nih yang lebih tahu tentang gimana nih alur pengkaderan di Kopma Dewantara. Wah, siapa tuh Kak kira-kira? Nah, biar gak penasaran, yuk kita panggil bintang tamu kita. Halo Kak. Halo. Ya, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, nah mungkin kakak bisa berkenalan nih. Siapa sih namanya dan juga bisa di spill Instagramnya juga biar teman-teman Headset Kopma nggak kepo gitu. Oke, sebelumnya halo Sobat Kopmania. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Oke, ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Hoirunisa, biasa dipanggil Nisa. Saya dari pengurus Kopma Dewantara. Oke, di pengurus Kopma Dewantara sebagai apa nih Kak jabatannya? Alhamdulillah di periode ini saya menjabat sebagai ketua bidang PSDA. PSDA itu apa sih Kak? Jadi bidang PSDA itu pengembangan sumber daya anggota. Nah, bidang PSDA itu yang menaungi sumber daya anggotanya di Kopma Dewantara. Salah satunya yang tadi mungkin udah disepil Kak Yulia terkait tema kali ini itu tentang alur pengkaderan di Kopma Dewantara. Oke, mungkin biar teman-teman pendengar Headset Kopma nggak makin penasaran nih, bisa dijelasin Kak gimana sih alur dari pengkaderan itu sendiri, mulai dari apa, terus kok bisa sampai pengurus itu gimana sih Kak caranya? Oke, terima kasih untuk kesempatannya kali ini Kak Yulia dan Kak Febri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pola kaderisasi. Nah, kebetulan saya di bidang SDA atau PSDA, lebih seringnya disebut PSDA, pengembangan sumber daya anggota. Nah, jadi kita yang mengurusi sumber daya anggota Kopma Dewantara. Entah itu sebelum kepengurusan atau mungkin alurnya untuk menjadi kepengurusan. Seperti tema kita di Headset Kopma kali ini yaitu pola kaderisasi. Nah, ada beberapa alur sih untuk menjadi
pengurus di Kopma Dewantara ini. Nah, alurnya apa aja nih Kak? Mungkin bisa dijelasin lebih detail biar teman-teman nggak penasaran. Untuk alurnya sendiri itu ada 4 alur. Yang pertama itu ada anggota Kopma, terus yang kedua ada kader Kopma, terus yang ketiga ada prapengurus, dan yang keempat itu jadi pengurus Kopma Dewantara. Oke, nah untuk yang pertama tadi kan ada anggota Kopma Dewantara ya Kak. Nah, untuk anggota Kopma Dewantara sendiri ini kan semua mahasiswa S1 reguler UPRIS. Jadi otomatis mereka juga bisa ya Kak, misal mau menyalonkan diri menjadi pengurus Kopma Dewantara. Bisa banget itu. Ya karena kan syarat anggota Kopma itu kan yang pertama ada mahasiswa S1 reguler, dan yang kedua membayar SPSW. SPSW itu apa sih Kak? SPSW itu simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, di kita mahasiswa baru itu pada awal masuk itu kita sudah membayar SPSW. Maka dari itu anggota Kopma Dewantara itu semua mahasiswa S1 reguler kecuali yang kelas karyawan ya Kak. Oke, nah tadi setelah anggota ada kader nih Kak. Nah, gimana sih kok bisa dinamain jadi kader itu, gimana caranya? Nah, untuk kader aktif itu biasanya pada awal maba itu kan kita ada expo nih, expo UKM. Nah, biasanya yang ikut gabung ke kita terus mengikuti kegiatan di Kopma Dewantara seperti sarasehan, kemudian ikut serta dalam kepanitiaan, mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan menengah, kemudian ada delegasi ke Kopma lain, baik itu delegasi undangan atau lomba. Nah, itu yang dinamakan kader Kopma. Oh, berarti untuk menjadi kader Kopma itu ada apa tadi Kak? PPDK sama PMKK ya? Iya, betul sekali. Oke, nah mungkin teman-teman masih penasaran nih Kak, PPDK itu gimana sih? PMKK juga apa gitu? Nah, untuk PPDK sendiri itu pendidikan dasar di Kopma. Jadi sebelum kita merekrut jadi prapengurus atau pengurus itu pasti ada alur yang menambahkan. Nah, di kader Kopma ini itu ada syarat untuk ikut pendidikan dasar. Nah, jadi tidak masuk ke Kopma ini itu nggak tangan kosong ya Kak. Kita itu dibekali ilmu, dibekali pengalaman dan lain sebagainya. Pokoknya seru banget deh. Nah, mungkin itu penjelasan dari PPDK ya Kak. Tahap selanjutnya yang ada di Kopma Dewantara itu ada PMKK. Mungkin Sobat Kopmania belum ada yang tahu nih mengenai PMKK itu apa dan bedanya PPDK dan juga PMKK itu apa. Mungkin bisa dijelasin Kak? Oke, untuk PPDK sendiri itu kan tadi ya pendidikan dasar di Kopma Dewantara. Kemudian ada juga PMKK. Kalau PMKK itu pendidikan menengah, jadi pendidikan yang lanjutan dari pendidikan dasar. Nah, di pendidikan dasar sendiri itu membahas tentang prinsip koperasi, sejarah koperasi, aspek legalitas dan lain-lain. Terus yang di PMKK itu ada manajemen koperasi, terus ada belajar simulasi RA, karena kan di Kopma kita, di UKM kita itu ada 2 RA. Nah, yang pertama itu RAK dan yang kedua RAT. Nah, di RAK sendiri itu kalau sama di UKM lain itu kan mubes. Nah, istilah di Kopma kita itu RAK, rapat anggota khusus. Sebenarnya sama sih kayak mubes tuh. Oke, berarti di PPDK maupun di PMKK itu nantinya para kader Kopma itu diberikan ilmu tentang perkoperasian ya Kak? Iya, betul banget. Jadi intinya nggak cuma ilmu perkoperasian aja ya. Intinya double-nya plus-plus lah. Bisa dua-duanya. Di organisasi kita dapat ilmu,
di koperasinya juga kita dapat ilmu dong pastinya. Iya dong, tentunya ilmunya akan sangat bermanfaat untuk kita nantinya. Nah, tadi kan sudah ada anggota, ada kader. Nah, sekarang alur selanjutnya yaitu ada prapengurus. Nah, gimana sih Kak kok dari kader bisa jadi prapengurus itu gimana caranya? Oke, jadi prapengurus itu lanjutan dari kader aktif. Nah, setelah mengikuti 2 pendidikan tadi, yang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, itu langkah selanjutnya itu ada namanya magang nih. Nah, sebelum magang itu ada kayak pendaftaran dulu nih dari kita, membuka pendaftaran untuk para kader. Nah, nanti dari kader itu mau mendaftar di mana, di bidang apa yang mereka itu inginkan. Nah, jadi di prapengurus ini itu ada magang khusus dan magang umum. Kemudian setelah itu juga ada wawancara, kemudian ada oprek pengurus baru gitu. Jadi nanti ada 2 magang kan, nah magang khusus dan magang umum. Nah, untuk tadi kan untuk syarat dari prapengurus kan harus mengikuti PPDK dan PMKK. Nanti ada pendaftaran terkait dengan magang. Nah, tadi ada 2 magang ya Kak, magang khusus sama magang umum. Iya, betul sekali. Nah, mungkin bedanya apa sih Kak antara magang umum sama magang khusus? Nah, di magang sendiri itu kan mempelajari ilmu yang ada di Kopma. Nah, jadi kita sebagai pengurus itu menularkan ilmunya kita sebagai pengurus ke teman-teman prapengurus. Nah, dinamakan itu magang. Nah, di magang tersebut itu untuk magang umum sendiri. Magang umum itu mengenal atau mempelajari semua bidang yang ada di Kopma Dewantara. Nah, yang magang khusus itu magang di 2 bidang yang diminati dari prapengurus sendiri. Oh, berarti sebelum di magang khusus nantinya prapengurus diwajibkan untuk memilih 2 bidang yang diminati ya Kak? Iya, betul banget. Jadi 2 bidang itu yang pilihan dari prapengurus itu sebelumnya kita yang mengasihkan kayak pendaftaran lagi untuk memilih 2 bidang yang diminati. Oke, berarti nanti tentunya para prapengurus itu bisa lebih tahu mendalam tentang bidang yang diminati itu ya. Iya. Oke, nah tadi kan ada setelah mengikuti magang nih Kak, ada sesi wawancara. Nah, Iya, betul sekali. sesi wawancara ini tentunya untuk memilih ya Kak, siapa sih yang pantas untuk menjadi pengurus Kopma Dewantara. Iya, jadi kalau magang umum udah selesai, mungkin kita udah jadwalkan magang umum di awal berapa minggu, kemudian ada magang khusus berapa minggu. Nah, kalau sudah selesai semua, itu langkah selanjutnya itu wawancara baik itu dari kapit-kapit per bidang atau mungkin dari ketua umumnya sendiri. Kemudian habis wawancara itu ada baru oprek pengurus baru. Oke, berarti setelah menjadi anggota, kader, prapengurus, nanti prapengurus itu berkesempatan untuk mendaftar menjadi pengurus Kopma Dewantara. Iya, betul sekali. Wah. Jadi intinya semuanya itu pasti ada prosesnya ya Kak, nggak harus kita instan begitu datang langsung jadi pengurus kan nggak mungkin. Kita berproses di Kopma itu, kita berproses untuk mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat. Berarti nanti setelah oprek pengurus akan diumumin nih siapa sih yang menjadi pengurus Kopma Dewantara. Wah, tentunya prosesnya amatlah panjang ya Kak, dari untuk menjadi pengurus Kopma Dewantara, mulai dari anggota kemudian sampai ke menjadi pengurus. Nah, mungkin gimana nih Kak tips dan triknya supaya kita itu bisa konsisten mulai dari kader sampai pengurus, soalnya kan itu juga membutuhkan proses yang lama. Apa ya?
untuk trik dan tipsnya, kalau dari saya pribadi itu yang pertama niat dulu sih dari hati kita, karena segala sesuatu itu tidak akan berjalan dengan lancar kalau dari kita sendiri itu tidak ada keniatan. Jadi yang pertama itu ada niat, terus ada kemauan dari diri kita, kemudian ada yakin kalau kita itu bisa, terus konsisten untuk segala sesuatu yang kita laksanakan. Nah, nanti kita bayangkan untuk manfaatnya ke belakang itu apa. Dan juga jangan lupa untuk tanggung jawab di setiap kegiatan yang kita lakukan. Oke, berarti tentunya itu kita harus semangat dulu, Rika. Kalau kita semangat, kita Iya, akan betul. senang gitu Iya. menjalankan semua kegiatan. Semangat dan niat intinya. Oke. Nah, gak terasa nih ya, kita sudah berada di akhir dari pembahasan terkait dengan pola kaderisasi. Nah, mungkin teman-teman Headset Koma udah gak penasaran lagi nih, gimana sih caranya jadi pengurus Koma Dewantara. Nah, bagi kader-kader Koma nih yang belum mengikuti serangkaian dari pola kaderisasi, yuk bisa gabung nih di Kopma Dewantara supaya nanti bisa menjadi pengurus Kopma Dewantara. Oke, karena sudah dibahas semua nih, mungkin cukup sekian dari Headset Kopma pada episode kali ini. Terima kasih kepada Mbak Nisa yang sudah menjadi narasumber dari Headset Kopma kali ini. Ya, sama-sama. Beri aplaus dulu dong. Yeay. Nah, kami selaku MC pada Headset Koma kali ini pamit undur diri. Jangan lupa nantikan Headset Koma selanjutnya. Terima kasih. See you next time. Sampai jumpa.